Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unsulbar dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Jadi di sini kami datang di tempat pengolahan minyak kelapa. Jadi kami di sini memiliki tugas dari ini mewawancarai salah satu petani kelapa minyak kelapa kelapa. Bukan petani. Dari mata kuliah Satuan Operasi, dan perkenalkan nama saya Maikul Mulki. Perkenalkan nama saya Trigiardini. Perkenalkan nama saya Jepli. Perkenalkan nama saya Musriani. Perkenalkan nama saya Nita. Perkenalkan nama saya Gerardianto. Sini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha yang sudah memiliki usaha minyak. Apalagi kualitasnya sekarang kayaknya menurunkan kalau masalah bambang. Bayangkan ini berarti 3.000 per biji. Kalau kemarin bisa 2.000. Nah, baru ini pernah 10 hari enggak kerja karena kosong bambang. Tadi Pak, atas nama siapa Pak? Sardan. Ya, Bapak Sardan, sudah berapa lama usaha minyak kelapa Pak? Pokoknya ini dari turun temurun. Oh, dari turun temurun Pak. Berarti sudah lama di Pak? Tahu. Oh, sudah puluhan tahun. Cuma terkenal nanti sekitar 2000 atau 2010, karena 2018 memang saya waktu di sini, cuma macam anunya ini apanya istilahnya kan sekarang ada harga semua nih. Kalau dulu ini enggak ada, berarti boleh dikata cuma minyak aja. Sekarang nah bisa dibilang keuntungan di sini di Ampas itu Iya. baru anunya apanya itu kainnya. Oh, dijual juga di sini Iya. kainnya. Dijual 2.000 per kilo kalau sekarang. Dari tahun berapa kita yang kelola ini minyak kelapanya Pak? Kan dari turun temurun. Mulai dari nenek, mulai dari nenek. Ya, ini pas kita yang kelola Pak, yang di turun. Ya kalau saya di sekitar 2016 mulai. Oh, dari Kalau saya Pak Sardan dari 2016 Iya. nih, Pak. cuma saya melanjutkan saya Pak. Ini dari cewek-ceweknya, dari mamanya. Nah, Terus Pak, bagaimana proses awalnya sebelum jadi minyak ini Pak? nah itu di pabrik ini. Ini yang Giling. langsung yang Iya, di pabrik di situ. Dagingnya di pabrik baru di Alat pabrik. dari mulai keras. pemotongannya Pak, itu airnya diambil Pak atau langsung dibuang? Buang. Dibuang saja Pak. Ya? Wah itu. Iya. Jadi isinya yang diambil terus tempurungnya disimpan Pak. Ya, isinya diambil tempurnya di. Nah, ada mungkin Terus dari proses pabriknya Pak, bagaimana Pak? itu alat mesin. Oh, ada alatnya. Ada Oh, mesin ya. di situ. Nanti bisa diperlihatkan nih Pak ya. Tidak disembunyi juga. Ya, setelah pabrik tadi Pak. Dia diperas pakai tangan, pakai manual. Oh, masih manual Pak. Pakai tangan. Yang dipisah ampas dengan airnya Ya, Pak. santannya. Nah, santannya. Setelah pemerasan Pak. Nah, itu di bukan. Kalau santan langsung dipanasi. Oh, langsung dipanasi di Ya, wajan nih Pak. panas. Setelah pemanasan Pak. Nah, itu pemisahan air, dengan santan. ya, air kasarnya Air kasar dengan santan. santan. Baru istilahnya itu di situ prosesnya santannya, santan kentalnya itu yang jadi minyak, langsung diproses jadi minyak itu. Oh, itu yang masuk. Sekitar 3 jam 3 jam dari kalau yang per 100 biji kelapa. Ya. Terima kasih Pak. Saya Pak ya. Oke Pak. Assalamualaikum Pak.
paham. Di sini saya mau bertanya Pak seputar tentang bahan dan alat pembuatan minyak kelapa mandar ini Pak. Jadi yang pertama Pak, apa bahan baku yang digunakan itu Pak? Yang terutama kelapa kalau bahan baku, dengan alat kupas sabut, dengan pencungkil. Nah, ini sisi kalau istilahnya orang Mandar ya. Paran, baskon, ini arko segala. Ini semua ini. Wajan di sana. Nah, itu kalau alat sudah Jadi memasak itu, harga kelapa per satuannya itu berapa Pak? kalau sekarang tidak menentu. Kadangkala ada yang 3.000 per biji, Sekarang 3.000. ada 2,5. Dalam satu bijinya itu Pak menghasilkan berapa minyak kelapa atau per 1 liter berapa satuan kelapa yang digunakan Pak? Tergantung dari kualitas kelapa. Kalau kemarin masih bisa dapat dia 6 biji per botol. Per liter, kalau Kelapa. per liter 5 liter. Berapa biji? Berarti 8 biji kelapa dalam 1 liter. Oh, 8 biji. Kalau anu Pak, berapa harga minyak kelapa mandar ini dalam 1 liter Pak? Ini sekarang kalau di sini ini berarti termasuk di hitung per botol dia, karena itu kalau 1 botol ya sekarang 25.000. 200 per 5 liter. Berapa itu? 25 dari 200 berarti 40. Jadi sekian dari saya Pak, mungkin akan dilanjutkan dari salah satu teman saya Pak. Saya persilakan untuk salah satu. Nah, bikin sambal mungkin ini juga nak pakai mencampur bumbu sate. Nah, biasa kelebihan Nataro itu Bisa aja ditanya berapa harga jualnya. Mungkin bisa diperlihatkan Pak bagaimana? Video dulu nanti sekalian arahkan toh. Ya, video. Sebentar kalau sudah masak, nah taruh nih di karung. Kalau ini sih sedikit ini nak pakai mesin Pak. Baru nak GPI naik GPI istilahnya. Ini di sini. Oh, jadi ditaruh di Ya, dalam. taruh di dalam. Coba cabut itu karung. Nah itu. Jadi kelapanya ditaruh di sini. Tindih sih ke bawah. Nah, ini bisa sampai kering ini. Tidak ada minyaknya sama sekali. Oh, Sampai ya di situ memang hasilkan Ya. minyak yang turun Pak. Ya. Terima kasih. Kalau ini Pak nama-namanya. Ya, kalau kurang mungkin. wajar. Untuk prosesnya aja bagaimana? Jadi ditaruh di dalam, baru taruh santan. Santan. Taruh di panasi dulu, kasih ada sampai dia bisa terpisah airnya dengan santannya, air kasarnya. Kan sebenarnya mah peras ini harus ada pakai air. Kalau 100 kelapa itu bisa 3 ember. 3 ember air nah pakai. Jadi itu kalau napanasi terpisah itu di dalam. Nah, itu nih alatnya tadi nih pakai kasih keluar alat airnya. Tersisa dia di situ santan kental. Nah, itu nih nah proses langsung jadi minyak ya sudah 3 jam. 3 jam nih panas. 3 jam kalau sekitar 100 kelapa. Iya. Oke, yang terakhir Sama juga. harga tempur. Biasa itu kalau nih kasih pisah, Ini juga ini. ini langsung dikasih panas di sana. Sampai sama kalau biasa mau kasih cepat, kasih harus pakai 2. Jadi itu kalau mau cepat masak. ini hasil Nah ini tadi separuh. Hasilnya ini Pak. hasilkan
didiamkan setelah pemenasan ini apa saja yang dihasilkan juga Pak? Setelah pemenasan Cuma ini, cuma itu saja. sudah di-spill. Sudah. Cuma itu saja. Kalau memang istilahnya PCO, kan kita di sini biasa juga melayani kalau ada pesan PCO. Nah itu fermentasi dia. Iya, fermentasi dia. Santannya dikasih bermalam. Bagaimana cara fermentasinya itu? Nah, sama juga diperas, baru dikasih bermalam dia santannya. Disimpan santannya, terpisah itu minyaknya dengan airnya, air kamarnya. Langsung Intinya- terpisah itu. Itu fermentasi Pak, sekedar didiamkan saja Ya. atau ada tambahnya? Manda ada. Ya, jadi angkat saja. Nah, itu mina ngambil kemarin kan itu kalau sudah 12 jam terpisah itu airnya sama anunya itu sama minyaknya langsung minyak itu. Kalau itu dia nggak perlu lagi dimasak. Semisal Pak, lewat ini 12 jam itu proses fermentasi. Masih bisa itu jadi minyak atau Masih bisa. Sampai batas waktu. Sebenarnya itu peraturan kalau di dokter karena ada juga pernah uji coba di sini bilang harus 12 jam saja kalau untuk mau bikin obat. Tapi kalau cuma mau dikonsumsi dia 2 malam dia bisa. Ada pengaruhnya. Cuma kan macam proses untuk obat itu lain lagi. Tapi bagaimana itu Pak? Misalnya dalam 2 hari, apakah itu tidak basi santannya Pak? Tetap basi dia. Sebenarnya biar 12 jam itu tetap basi. Cuma ya namanya kan itu minyaknya tuh saja ada di situ contohnya kalau minyaknya itu putih dia warna kuning. Cuma dia kalau bikin obat nggak bisa kena api. Boleh kan kalau dimasak. Tapi Pak, bagaimana itu proses yang kayak pemisahan? Ada yang biasanya jernih dan ada yang kayak kurang jernih, bagaimana? Proses disaring dia pakai tisu paseo itu. Terus itu yang dilapisi dulu pakai tisu Pak, baru disaring. Ya, kayak artinya biasa itu kalau kita kelola biasa 1 lapis itu tisunya. Coba saya kasih lihat anunya, warna minyaknya. Beda kalau minyak Menggunakan tisu. Berapa banyak?